Siapa yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Jawab. Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Allah itu sendiri. Loh, dia sudah mengatakan, kepalamu gepeng. Dia sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kau itu. Kenapa kau tidak terima kalau Yesus adalah Tuhan? Kalau kau tidak terima, dia sendiri. Jangan permasalahkan Tuhan kami gitu. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tidak bisa berbuat apa-apa di situ siapa? Gini bos, yang dia katakan aku tidak berbuat apa-apa, dia mengatakan itu sebagai dirinya sebagai. Tidak, iya memang dirinya. Makanya saya tanya. Kau potong bos. Itu namanya kau potong bos, tidak sopan. Iya, karena kau bicara sayur lontong. Kelasmu kelas gepeng. Kelasmu kelas gepeng. Pertanyaan saya, Yesus tidak bisa. Kamu nantang saya katanya. Katanya kau nantang saya debat. Tapi materi-materi rendahan kayak gini kau keteteran, gimana ceritanya? Mau diskusi dengan Bang Suma? Wah, kebenaran bos, nggak bisa kau rendahkan seperti itu bos. Iya, inilah kebenarannya. Inilah kebenarannya. Inilah kebenaran versimu. Keteteran. Kamu keteteran. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Jawab. Kau ini Islam bukan bos? Saya pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesusnya kau? Iya. Puji Tuhan bos. Betul. Yes. Saya pengikut dan saya bukan penyembah. Oke? Saya pengikutnya Yesus dan saya bukan penyembahnya. Oke? Aku sampaikan. Oke? Gua tadi udah saya bukan penyembahnya. Udah lebih dari 6 menit ya. Oke, jadi sudah selesai nih. Jadi udah selesai. Nanti kita lanjut malam, oke? Jam berapa kalau? Jadi sudah selesai. Jam 9 kita lanjut nanti kalau kau mau. Saya lagi di Gunung Himalaya, nggak bisa. Kesempatan saya cuma 15 menit. Intinya jangan kau. Jadi gini. Gini, kamu dengar. Kamu dan seluruh Kristen di dunia kumpulkan tenaga, kumpulkan ilmu untuk mencari jawaban. Siapa yang membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Oke? Jawab samamu pun itu PR. Tidak mengerti. Jadi percuma aku kasih jawaban samamu. Itu PR untuk Kristen sedunia. Gampang jawab. Oke, bos. Oke, itu PR untuk Kristen sedunia ya. Siapa yang membuat manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Itu PR untuk Kristen sedunia. Oke, udah turunlah. Ada tamumu itu. Iya, ada tamu. Terima kasih ya. Iya. Tuhan memberkati ya. Iya. Selamatlah kau dari Bang Suma. Turun. Oke, di dalam tubuh Yesus ini ada rohnya atau tidak ada roh? Jawab. Ada rohnya. Sekarang saya tanya, di dalam tubuh Yesus ini roh Tuhan atau bukan roh Tuhan? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Sepakat. Stop. Bang Zuma, Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gurunda Zuma. Izin melesaikan Bang Ardi bentar, aku curiga nih suaranya kecil. Jangan-jangan Bang Zuma palsu ini. Aku lagi di gunung, Bang. Bang Zuma lagi di gunung. Izin masalahnya menyelesaikan dulu ya. Menyelesaikan dulu, izin. Terserah kau lah bahasamu. Ada ilmunya nggak lawannya? Ya ini lawyer ini. Tunggu. Tikus. Oke, lawyer, dengerin. Di dalam tubuh Yesus terdapat roh Tuhan, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, pada saat Yesus naik ke sorga ini kan dagingnya ikut, pakaiannya ikut, roh Tuhannya juga ikut di dalam tubuh Yesus, betul? Woi.
Ya, harapanmu apa yang ku jawab di situ? Betul nggak? Betul Ya, nggak? selesaikan dulu. Enggak, betul nggak ini? Saya konfirmasi dulu, betul nggak? Betul, Yesus yang Oke, stop, udah, betul. Oke, pada saat Yesus proses naik ke sorga ini, yang notabene Yesus ini berisi satu, roh Tuhan, dua, tubuh manusia, tiga, pakaian manusia, ada tiga ya di sini. Oke, sedangkan di sorga ini ada Bapak di sorga yang berupa roh. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mana? Apakah yang Tuhan itu yang ada di dalam tubuh Yesus ini, atau Bapa yang di sorga ini yang Tuhan? Yang mana? Oke, saya mau jawab ya. Jangan dipotong ya. Jawab. Iya, saya akan Simpel aja, yang mana? Gak ada. perlu diketahui. Kok perlu diketahui? Ditanya yang mana kok perlu diketahui? Alah. Mas Ardiansyah, didengarkan dulu. Ya, aku jawab lah. Ya udah. Ya udah, silakan. Berpikirmu gitu loh. Ya, Nah, jawab. dengerin. Jadi kan aku udah bilang di dalam iman kekristenan yang dikenal itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan berarti punya Tuhan tiga, tidak. Tetapi Tuhan itu hanya satu. Saya nggak nganggep Tuhan tiga. Saya nggak bilang. Bos, dengerin dulu bos. Nggak Iya. boleh dipotong-potong bos. Iya. Sehingga nggak sesat berpikirmu. Iya. Biar aku jawabnya. Iya, jawab. Oke. Oke. Iya. Jawab yang sesuai lah, jangan kemana-mana. Iya bos, ini lagi ku jawab dengan sesuai bos. Kau aja Iya, yang terlalu silakan. motong-motong. Iya, silakan. Ini yang terjadi di TikTok kalian, di YouTube kalian, selalu kalian pelesetin. Jadi Saya waktunya cuma 5 menit. Setelah itu Bang Zuma. Ya udah, oke, Gitu loh. dengerin ya. Jangan lama-lama. Ayo lanjut. Ya Tuhan itu bukan tiga. Ini Saya nggak bahas Tuhan tiga. Saya nggak bahas itu. Woi. Kau memotong-motong bos. Astaga. Astagfirullah. Saya nggak tanya Tuhan itu tiga. Enggak. Dengerin dulu lah, biar ku jawab lah bos. Loh. Biar engkau jelas, biar pahamnya kau. Kalau Oke, kau nggak ulangi bisa pertanyaan saya. Coba nggak memberikan coba ulangi jawaban. pertanyaan saya, Bang Lawyer. Ulangi pertanyaan saya. TikTokmu ini. Enggak, Kita jawab oke. gitu loh. Oke, sabar ya, sabar. Coba ulangi pertanyaan saya apa? Coba ulangi. Nih, gua mau jawab pertanyaan. Ulangi tadi. pertanyaan saya, ulangi. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Allah Bapa itu dengan Yesus itu berbeda. Ulangi pertanyaan saya. Bapa yang di sorga atau Yesus? Kan ini lagi ku jawab. Jadi Disuruh patahkan ulang. dulu dong. Astagfirullah. Saya Ini sabar. aku menjawab secara saya memberikan dengarkan aja dulu, pengantaran dengarkan dulu. Biar kau nggak sesat berpikirmu, bos. Paham, bos? Oke? Oke, Ya, mari, Pak, mari, saya Pak. jawab ya. Oke, Ya, didengerin mari, ya. Oke, ini gua hanya punya waktu kurang lebih sih hanya 6 menit karena saya ada tamu di bawah. Oke, jadi saya jawab dulu. Saya jawab ya. Kau ini tidak menghargai orang. Oke, jadi saya jawab ya. Yesus Jangan itu- takut gitulah, santai aja. Sini Ya, aja duduk. kita akan lanjut malam, bos. Kita akan janjian. Kalau kau mau. Enggak usah lari lah. Di sini aja, di sini aja. Saya cuman butuh 15 menit. Saya ada tamu, bos. Saya ada tamu. Saya ada kerjaan. 15 menit buat saya untuk buat kamu nyunsep. Boleh ya? Ini saya coaching lah samamu untuk saya memberikan pemahaman samamu. Saya kasih 3 menit aja. Tadi saya bilang 6 menit kan? Saya kasih 3 menit ya. Saya coaching. Habis itu dengan saya 15 menit ya, TikTokan ya, boleh ya? Lihat TikTok saya aja lah. Saya mau jatuhkan songkok yang ada di kepalamu itu, nggak pantas. Oh, kepala nggak ada isi otaknya kok. Enggak boleh menyerang pribadi, bos. Kalau Enggak, songkokmu nggak cocok di kepala, nggak cocok. itu urusanku, bos. Gua pakai Ya udah kalau gitu fokus. Gua saya nasionalis, bos. Bukan Fokus. mewakili agama, paham? 15 menit dengan saya boleh? Jangan nangis. Aku tahu Jangan kalian nangis. hanya bacot doang. Jangan nangis, 15 menit boleh? Kenapa kalian nggak mau memberikan ke saya waktu untuk menjelaskan Allah Bapa? Aduh, narasi-narasimu itu narasi kandang ayam. Boleh dengan saya 15 menit. Ya, tapi nggak apa-apa. Dengan kasih Kristus saya Alah. memahami. Memang Jualan harus apa dikasih itu? pemahaman Kasih yang Kristus baik-baik itu. jualan apa itu kasih Kristus? Apa itu? Ilmu dari mana itu kasih Kristus? Ilmu dari mana? Barat atau timur?
bahasa dalam Alkitab, Bos. Oh. Kasih tidak ada, Oke, Bos. oke, oke. Yesus Kita datang mulai untuk boleh, mengasihi- 15 menit boleh. mengasihi kau, Bos. Orang-orang yang Silakan. tersesat, 15 menit. Oke, baik. Saya mulai ya. diselamatkan. Yesus mengaku di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana Yesus yang tidak dapat berbuat ini bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan? Silakan. Gimana, Bos? Bingung? Bingung? Gimana, Bos? Bingung dengan pertanyaan saya, bingung. Yang mana pertanyaanmu, Bos? Ulangi bang, Yesus mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Di diriku mana sendiri. dia mengatakan itu? Yohanes 5 nomor 30. Yohanes Kukirim juga. 5:30. Kukirim juga kau ke perpustakaan ya. Padahal saya lagi di gunung ini. Ah. Silakan, Bos. Yesus dengan mulutnya mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sekarang dari mana sumbernya Yesus bisa menjadi Tuhan bagi Kristen? Silakan. Boleh aku jawab, Bos, ya? Ya memang tugasmu. Iya, Bos. Saya akan pertanggungjawabkan iman saya secara kekristenan. Udah jawab aja. Waktumu singkat kan? Sabar, Ada Bos, tamu. Sabar, Bos. Sabar. Ada tamu katanya. Iya, Bos. Sabar, Bos. Ini jawab, kita harus jangan menjawab pertanyaanmu dan membaca juga Alkitab tidak boleh sepotong-sepotong, Bos. Kau harus baca dulu juga bahwa kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya itu judul perikopnya. Iya, dia menyaksikan dirinya bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Lalu Tangan dulu, siapa Bos. yang Tangan, membuat? Bos. Dengar. Jangan Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kalau dirinya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa? Silakan. Lihat, Bos, ini jangan disimpulkan langsung ya. Yesus ya dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Lihat aku adalah jalan di dalam Yohanes 4. Oke. Sudah. Jangan kayak sekolah minggu. Udah, oke. Berarti Bapak dengar. Siapa yang sudah melihat saya, maka Bapa di sorga, Bos. Dengarkan. Itu, Kalau Bos. Anda bernarasi begitu, aku dan Bapak adalah satu, berarti Bapak ikut-ikutan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tepuk tangan dong. Yang lain tepuk tangan dong. Nggak bisa dong. Allah Yesus di dalam Yesus Allah, mengaku, dia adalah satu. Yesus mengaku, Dia adalah aku satu. tidak dapat, Dia adalah satu, aku Bos. tidak Lu nggak dapat, bisa ya oke, sepotong itu. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kamu menjawabnya, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa juga ikut-ikutan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu siapa yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Perkataan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 itu, dia berkata secara pribadinya, karena dia mengambil rupa manusia. Oke, Bos. Oke, lalu siapa yang membuatnya? Ya. Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Yang menjadikan dia Tuhan itu adalah kebesarannya sendiri. Dia Loh, punya dia tidak bisa. Hei, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau itu. Dia Kau belajar mengatakan di mana? gini, Bos. Memahami Alkitab tidak boleh. Dengan Jangan kau pengertian bawa-bawa sendiri, Bos. Alkitab. Pemahaman Jangan kau bawa-bawa itu Bible. tidak boleh Jangan dengan kau bawa-bawa pengertian Bible. sendiri manusia. Jangan Tetapi alasanmu pribadi Bible. dulu. Paham kau? Jangan alasan Bible. Jangan alasan Bible. Bible itu karangan yang muncul belakangan. Saya tanya, keimanan. siapa yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Jawab. Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri. Allah itu sendiri. Loh, dia sudah mengatakan, kepalamu gepeng. Dia sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kau itu. Kenapa kau tidak terima kalau Yesus adalah Tuhan? Kalau kau tidak terima, dia sendiri. sudah jangan permasalahkan Tuhan kami gitu. Makanya inilah yang sering kalian pilih. Jangan kau ngarang-ngarang. Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang tidak bisa berbuat apa-apa di situ siapa? Gini Bos, yang dia katakan aku tidak berbuat apa-apa, dia mengatakan itu sebagai dirinya sebagai. Iya memang dirinya, manusia. makanya saya tanya. Dulu. Kau potong, Bos. Itu namanya kau potong, Bos, tidak sopan. Iya, karena kau bicara sayur lontong. Kelasmu kelas gepeng.
Oke, kelasmu Bos. kelas gepeng. Pertanyaan saya, Terima kasih, Bos. Yesus Kau tidak bilang bisa. tidak jadi masalah. Biarkan Kamu kau nantang besar, Bos. saya katanya. Katanya kau nantang saya debat. Tapi materi-materi rendahan kayak gini kau keteteran gimana ceritanya? Mau diskusi Bos, dengan Bang Suma? Gua kebenaran, Bos. Nggak bisa kau rendahkan seperti itu, Bos. Iya, inilah kebenarannya. Inilah ini kau kebenarannya. Islam atau apa kali? Inilah kebenaran Buat kau, ini kau versimu. Islam atau bukan? Keteteran. Kamu Enggak, buat keteteran. tanya kau ini Islam bukan? Yesus mengaku dengan Kau mulutnya, ini aku Islam tidak bukan, dapat. Bos. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kau ini dia tidak Islam bisa bukan? berbuat Buat tanya apa-apa dulu. dari dirinya Kau Islam sendiri, lalu siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Jawab. Kau ini Islam bukan, Bos? Saya pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesusnya kau. Ya, iya. Puji Tuhan, Bos. Kalau Betul, kau betul, pengikut Yesus, betul. puji Tuhan. Yes, Maka saya pengikut dan inilah saya bagi bukan saya penyembah. ngomong Oke, berdebat sama saya aku, pengikutnya karena kau Yesus tidak dan masuk saya bukan dalam penyembahnya. kitabmu, apa Oke, yang aku sampaikan. Oke. oke. Gua tadi udah Saya lebih- bukan ini penyembahnya. Udah lebih dari 6 menit ya. Oke, Oke, jadi Bos. sudah selesai nih. Jadi udah selesai. Nanti kita lanjut malam, oke? Jam berapa kalau? Jadi sudah selesai. Jam 9 kita lanjut nanti kalau kau mau. Oh, saya lagi di Gunung Himalaya, nggak bisa. Kesempatan Oh, ya saya udah, cuma terserah 15 kau lah. menit. Intinya jangan kau. Jadi gini. Sesak Gini, aja kamu, dulu. Oke, Bos, ya. kamu, Terima kasih kamu, untuk diskusinya. dengar. Kalau mau nanti kita Kamu akan dan lanjutkan seluruh besok, Kristen di atau dunia, nanti malam, ayo, kumpulkan tenaga, Oke, Bos. kumpulkan ilmu untuk mencari jawaban. Iya. Siapa yang membuat orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan? Gua Oke? akan jawab samamu pun Itu kau PR. tidak mengerti. Jadi percuma aku kasih jawaban Itu samamu. PR Kau juga untuk membuat Kristen pengertian sedunia. sendiri. Gampang menjawab. Oke, Bos. Oke, Bos. Paham itu di sini, PR Bos, untuk ya? Kristen sedunia ya. Jangan pakai Siapa pemahaman sendiri. yang Pemahaman membuat kita tidak boleh manusia dipahami biasa secara yang luas tidak bisa manusiawi berbuat apa-apa seperti kau ini semua. menjadi Tuhan? Oke, Zoom, ya. Itu PR Nanti kita untuk lanjut Kristen ya. sedunia. Rekan-rekan Oke, yang udah baik, turunlah, terima kasih turunlah. sudah diskusi Ada ya. tamumu itu. Iya, ada tamu. Terima kasih ya. Iya. Tuhan memberkati Iya, ya. iya. Selamatlah kau dari Bang Suma. Turun. Oke, lanjut teman-teman. Saya nyimak lagi mumpung ada waktu rehat ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Host, Raja Ayubi, Ardiansa, dan Uniripa. Gurunda Dan kok Saudara Laban. jarang hadir kemana Gurunda? Saya lagi di gunung ini, Dek. Ketinggian 8.000 kaki. Masya Allah, mantap Gurunda. Saya lagi cari tahu siapa yang membuat manusia yang abad pertama itu jadi Tuhan. Saya belum tahu. Siapa tahu ada di gunung jawabannya. Ternyata belum ada juga di sini. Bang Zuma, Bang Zuma kan Iya, baru gimana? datang. Nah, Iya. Pak Laban ini tadi mengatakan Yesus itu lebih besar daripada rumahnya katanya Bang. Itu diulik dulu. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada gurun. Kalau kalau Oten pasti gepeng, nggak mungkin nggak gepeng. Tanya aja dia. Besar mana Yesus dengan celananya? Pak Laban ini sebenarnya Kristen macam apa sih? Kok beda tadi? Kok udah sepakat gitu loh dengan X lah, X, Kristen X. Oh. Saudara Laban juga ada tamu? Enggak? Enggak ada tamu, enggak ada tamu. Ngantuk. Oh, nggak ada Mau tamu. tidur. Oh ya tidurlah, nggak ada tamu tapi mau tidur ya tidurlah. Sama aja. Sama aja, nggak ada tamu tapi mau tidur ya udah tidurlah. Tidur Pak Laban. Tidur. Sambil dengar-dengar lah apalah, sambil dengar. Oh. Belum Ya ngerti. sudah dilanjut, saya juga lagi rehat ini Dek. Bentar aja pun nanti juga keluar. Pak Lanjut. Yuk, assalamualaikum. Pak Laban bilangnya nggak tidur, giliran ada Bang Zuma bilangnya mau tidur. Gimana sih Pak Laban ini? Ya, ngantuk saya. Nggak ada yang Tapi kalau berbobot. nge-ref bagus loh Pak Laban kalau nge-ref itu. Ada yang berbobot, ngantuk. Oh, mintanya yang berbobot. Heeh. Pak Laban paham original teks. Oh, enggak paham saya. Saya Berbobot. paham di sisi X-nya saja, X yang misteriusnya saja saya paham. Yang misterius. Oh, gitu ya. Tema apa kira-kira Pak Laban? Yang menurut Pak Laban itu
bagus? Ya tema apalah ya, tema bagaimana merubah manusia yang lahiriah menjadi manusia yang rohani. Itu yang paling bagus dibahas. Pak Laban, kan Yesus itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Pak Laban ini Bani Israel bukan? Bisa jadi terindikasi saya Bani Israel yang hilang ya. Oh, Yang hilang kan ada itu domba Israel yang hilang katanya kan. Saya terindikasi dong. oh gitu. Ya. Jauh amat ya dari Israel hilangnya ke Indonesia loh. Kan ada 12. Yeremia 50:17 yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Saudara Laban ini dari keturunan yang mana dari 12 anak Yakub? Dari 10 yang hilang itu. Dari 10. Saya kan ada tanya, 10 yang hilang kan. Mana ada Hilang 10 dia yang 10. hilang? Cuman 2 Enggak. yang udah yang Benjamin yang tinggal. Hilang itu pada saat mereka dibuat kesasar ya di perjalanan pembuangan menuju Kanaan. Itu 40 seluruh tahun dunia. lamanya habis di situ. Mati semuanya mati, nggak ada lagi yang hidup. Loh, kok tiba-tiba ada keturunannya di Indonesia bernama Lakban? Gimana ceritanya? Gak mati semua, buktinya kan udah banyak itu. Dalilnya Banyak yang menyatakan pulang. habis, musnah Laban semua. bang, Laban bukan Lakban. Oh sorry, soalnya saya lagi ini di gunung, nggak ada cahaya di sini. Oke, gitu bang. Nah, terus dikatakan sebagai keturunan Yakub, Yeremia 50:17. Abang bukan keturunan Yakub. Kalau dikatakan bukan domba itu keturunan Yakub, ya kan? Sementara saudara bukan dari keturunan Yakub. Keturunan Namanya aja Yakub yang hilang. 10 itu habis di padang gurun. Hilang. Ya saya terindikasi. Bukan hilang sebenarnya. Coba Anda periksa. Coba Anda periksa di Matius 15 nomor 24. Itu bukan hilang. Dalam bahasa original teks itu bukan hilang, tapi sesat. Ya mau Coba periksa. tersesat, mau ya pada faktanya kan itu dibuang semua itu kan. Dibuang ke luar Israel, ya ke penjuru Berarti dunia. saudara mengaku tersesat. Berarti ngaku tersesat. Ya kalau Anda mau memaknai tersesat, ya silakan. Nah, Tapi yang bagus. bagi saya Nah, dengarkan. lebih cocok Dengarkan. hilang ya. Yang dimaksud tersesat, generasi tersesat yang dimaksud Bani Israel sampai hari ini adalah mereka pengikut ajaran bidat yang menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Itu bidat. Berarti Anda masih sesat sampai hari ini. Gimana itu Pak Lakban? Nggak ada aturannya seperti itu. Belum pernah saya baca itu. Bukan enggak. Ada poin Bukan begitu. acuan kesesatan seperti itu. Ada. Matius 23 nomor 15. Ada seorang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, di mana penganutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Itu siapa itu? Nggak tahu saya apa itu. Pingin nangis bang, nadanya lupa. Matius 23 nomor 15. Orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, penganutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Ya. Agama yang didirikan di luar Yahudi oleh orang Farisi itu agama apa? Ya, dia dari mana kriteria neraka ini diambil? Matius 23 nomor 15. Ya. Orang Farisi Bagaimana mendirikan membuktikan agama. Anda neraka? Itu pasti neraka. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, selamat sore Dalil- menjelang malam. Dalilnya memang kayak begitu. Orang Farisi ini adalah orang celaka, keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama di mana pengikutnya menjadi orang neraka. Oh, berarti baru teks begitu ya. Artinya perlu diverifikasi teksnya. Nah, sekarang begini. Agama yang didirikan oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, di luar kepercayaan Taurat, itu agama apa? Ya banyak lah, ada apa tuh? Apa orang Nasrani katanya. Nah, itu dia. Berarti kan Yahudi. Kristen. Tepuk tangan dong. Iya. Intinya kan ajarannya apa itu aja intinya. Ya, ajarannya 2 kali lebih jahat. Pertama, dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai sampah. Oke? Oh, bisa jadi Nah, sampah. mungkin bisa jadi. namanya. Nah, itu.
Nah, inilah yang 2 kali lebih jahat. Terus dia menggantikan Tuhannya Bani Israel yang tidak serupa dengan makhluk itu menjadi makhluk, yaitu manusia. Gitu. Agama apa tuh? Salah hukum Musa, apalagi intinya itu 10 perintah itu kan itu nggak bisa Nah, ditentang. itu agama Jadi apa itu Kristen yang juga kayak berlaku gitu? itu. Nah, itu dia makanya. 10 hukum Taurat itu kan 10 perintah. Itu intinya. Yang Ya. lain-lain itu adalah ritualnya. Berarti sudah jelas di sini yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi adalah orang Farisi dan nama agamanya adalah Kristen. Kesimpulannya itu. Ya, tapi Kristen udah jelas intinya menyampaikan ajaran kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jahat. Bagaimana ceritanya? Semua hal-hal yang baik itu disebut dan dinisbahkan kepada Kristen, tapi faktanya dikatakan 2 kali lebih jahat, dan dikatakan sebagai orang munafik, dan dikatakan sebagai orang neraka. Gimana ceritanya? Ya, Sedangkan itu udah pasti ada di agama manapun pasti ada oknum. Oh, nggak bisa, karena yang dimaksud di sini adalah orang Farisi yang mendirikan agama tersebut. Nggak bisa Anda ratakan dengan agama lain. Ya, permisi sebentar ya. Kalau memang menilai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan sebagai kejahatan, terserah Anda. Lah, itu hanya topeng aja untuk menutupi kesesatan yang dianut dan yang Ya, tapi diajarkan. topengnya bagus kan? Bagus Nah, itu topengnya dia. nih. Sebagus-bagusnya tai ayam kalau dibungkus dengan apapun isinya tetap aja tai ayam. Bukan, jangan dibungkus. Dipelajari, bro. Jangan dibungkus. Jangan dibungkus. Ini harus dipelajari, jangan dibungkus. Yang namanya tai ayam dibungkus dengan pisang goreng pun tetap aja isinya tai ayam percuma. Kasih sukacita nggak ada buruknya loh. Nggak ada. Kenapa Loh, disamakan tadi kan dengan udah tai dibilang. ayam? Dengarkan. Apapun yang dibungkus dengan kesabaran, sukacita, jujur, setia. Oh. Tapi kalau isi dalamnya itu adalah tai ayam percuma. Boleh saya Itu baru mencerahkan tepat. sedikit ya? Boleh ya, saya mencerahkan sedikit ya tentang pernyataan 1 detik ya. Tentang pernyataannya siapa ini yang ngomong ini ya? Yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu diganti. Memangnya Tuhan itu bisa diganti kayak sendal? Silakan, Ya, jelaskan. Tuhannya orang Yahudi yang tadinya tidak serupa dengan makhluk. Begitu Kristen berdiri di barat, agama yang didirikan oleh orang Farisi dan disahkan pada abad ketiga menjadi agama kekaisaran atau pemerintahan, maka disitulah kemudian manusia yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa menggantikan Tuhannya Yahudi, yaitu Yesus. Dan Yesus menjadi Tuhan bukan karena Yesus mau, tetapi karena adanya ajaran orang Farisi yang menjadikan dirinya Tuhan, di mana Yesus mengatakan mereka yang beragama ini 2 kali lebih jahat. Tidak ada nabi di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhan sudah tahu menjelma poinnya. inkarnasi. Itu sudah ambil poinnya. Dengar. Anda Tidak ambil ada poin. nabi. Bung, tidak ada nabi di atas muka bumi ini yang Ya, mengajarkan kita sudah ambil Tuhannya poin Anda. Ya, pernah kita sudah menjadi ambil. manusia. Lalu begini saudara, kenapa pakai kata Tuhan itu? Kenapa kamu memakai kata ganti? Apakah kamu tahu Tuhan itu apa? Kok bisa diganti gitu loh? Kalau orang Indonesia Kalau tidak sendal bisa kamu bilang, kalau sendal boleh diganti, baju boleh diganti, tapi Anda Oke. mengatakan Tuhan diganti. Oke, baik. Di mana otak Baik. Anda di situ? Oke, mari kita buktikan. bisa begitu sih? Mari kita buktikan. Jangan sampai kepala Anda nggak nyambung. Padahal hanya berapa senti loh kepala dengan mulut. Silakan, Itu silakan. satu wadah sebenarnya. Oke. Sekarang begini. Apakah Bani Israel yang mendapatkan pengajaran para nabi itu mereka menyembah manusia? Jawab. Bani Israel itu mempercayakan apa? Mempercayakan firman apa? Lalu Jangan kemana-mana. Kan udah aku bilang, jangan sampai isi kepala yang hanya berapa senti dari mulut itu tidak sinkron. Pertanyaan saya, kan Anda kan bertanya tuh, kok ada kata ganti? Pertanyaan saya, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi kepada Bani Israel, apakah itu manusia atau bukan? Nah, itu sudah sederhana sekali tuh. Jawab. Tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Tuhan itu bisa diganti? Malah Anda Tuhan tidak bisa.
Yang bisa Hei, diganti. dengarkan saya. Dengarkan saya, dengarkan. Kamu dengar Dengarkan dulu saya. ya. Yang bisa diganti Kamu itu kan baju, bertanya. sendal, sepatu ya. Oke. Termasuk baju Anda, Oke. kolor Anda itu bisa diganti. Kok Tuhan kok diganti? Oke, Tuhan baik. harus jelaskan itu Oke, begitu. oke. Urusan nanti tentang Baik. Oke, baik. Udah diam. Sebelum mulut Anda kututup pakai sendal, diam. Cerdas gitu. Diam. Sendal Anda Diam. ya. Diam. Jangan sampai sendal saya masuk di mulut Anda, diam. Ya, Diam, ganti sendal dengarkan. Anda itu. Jangan ganti. Diam. Yesaya 57 jelas sekali mengatakan di sana bahwa Tuhan Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi, oke? Nah, apakah Yesus itu maha suci maha tinggi? Aduh, Anda tidak secara spesifik mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Aduh, Singkat-singkat aja, Pak. berat kali. Singkat saja, gitu loh. Tuhannya, dengarkan saya, dengarkan. Tuhan, Tuhannya apakah para Tuhan bisa nabi itu, diganti? dengarkan saya, gepeng, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Yang bilang bukan maha suci siapa? Kamu kan? Nah, Yesus terkutuk nggak? Kok larinya ke Yesus? Aduh. Inilah yang saya katakan bahwa orang Nggak Kristen bicara itu, dengarkan, orang Kristen itu mengganti Tuhannya Bani Israel dengan manusia Ya, Anda ralat Yesus. saja ucapan Anda itu ya. Aduh. Karena Tuhan bersama dengan pati ini, ya. Anda Faktanya ralat saja. Tuhannya Maaf, Kristen bukan itu begitu maksud saya. Yesus. Begitu, Faktanya Tuhannya Kristen itu Yesus manusia, sedangkan Tuhannya para nabi bukan Yesus, bukan Berarti Tuhan bisa manusia. diganti. Orang Kristen yang menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan Tuhan-Tuhanan yang mereka bikin sendiri, terbentuk dari daging. Itulah Tuhan yang diganti Begitulah oleh kehidupan orang anak Kristen. bangsa ini tidak cerdas ya. Tuhan bisa diganti, Tuhan itu materi, Tuhan itu Belum aja, Pak apalah Makom. gitu. Makanya anak bangsa ini selalu ketinggalan zaman, bos ya. Gitu. Karena Jadi Yesus ini bukan Tuhan. dengan pikirannya Jadi Yesus ini bukan Tuhan bagi Kristen. Begini Jadi loh, ya. Yesus ini bukan Tuhan itu bagi Kristen, bukan. Kamu kan sudah dewasa ya. Slow aja jawabnya. Singkat aja. Jawab aja. Ya, singkat aja Jadi jawabnya. Yesus, Saya mempertanggungjawabkan iman saya jadi tentang dengar. Tuhan itu. Ya. Jadi Yesus itu Anda selesaikan dulu masalah Anda, baru saya jawab tentang ketuhanan Yesus nanti setelah Anda jawab. udah. Host diturunkan aja nih, host. Nggak ada ilmunya, host, percuma. Saya Percuma, sudah stop. kita tidak mau dengar khutbah di sini, Bung. Kita nggak mau dengar khutbah. Indonesia sudah harus bebas dari kebodohan dan pembodohan. Ya, Pak. Ditanya, apakah Yesus itu Tuhan bagi Kristen? Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah Tuhannya para nabi manusia? Bukan. Apakah terganti? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, terganti. Hanya orang gepeng kepalanya yang mengatakan tidak terganti. Inilah kenapa dunia menertawakan kalian. Karena jelas-jelas di dalam kitabnya sendiri, Matius 23 nomor 15, ada kelompok Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, di mana penghuninya orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Masih juga cari sana-sini, agama mana ya? Agama mana ya? Nah, lucu. Inilah kalian. Karena kalian tidak menggunakan akal. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia dan untuk durhaka kepada Tuhannya. Wa ikhwanuhum yamudunahum. Ya. Ya jelas itu. Mereka adalah saudara-saudara setan untuk menyesatkan manusia. Summa la yuqsirun, dan seterusnya setiap saat selama dunia masih ada, orang-orang kafir itu akan selalu membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Itulah kalian. Bang, gepeng itu apa sih, Bang? Gepeng itu kepalanya ini loh. Kepalanya kayak diketok palu, benjolnya ke dalam. Itu gepeng. Bukan benjol keluar, benjol ke dalam dia. Pernah lihat celengan yang terbuat dari ini? Terbuat dari Plastik. tanah liat?
Tanah liat. Dari tanah liat ya, tahu. Nah, itu dihantam pakai palu, bocor ke dalam kan? Iya betul betul Masuk betul. itulah gepeng. Jadi masuk ke dalam kempesnya. Tapi yang dipukul aja yang masuk ke dalam, bukan semuanya. Loh kok nangis sih dijelasin? Itu gepeng namanya. Dimpe ulu. Enggak, kasihan Pak Lakban ini loh, kasihan Pak Lakban ini. Apa itu? Ya itulah gunanya lakban. Lakbannya itu dipakai untuk nutupin biar nggak masuk hujan gitu loh. Ya. Gitu ya teman-teman. Ada lagi pasien? Ustadz Wafi. Pak Laban, Pak Laban. Ada lagi apa mau tanyakan lagi? Pokoknya saya siap. Iya. Siap. Gimana salah celengan diketok pakai palu, bocornya ke dalam gitu. Oh, Gimana itu? itu kan jelas tidak manusiawi. Walaupun. Ya memang betul bang, memang betul nggak manusiawi itu. Kenapa saya katakan nggak manusiawi? Allah memberikan anugerah akal sehat, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan kepala untuk difungsikan berpikir. Ya. Tetapi kemudian apa kata Allah? Man azlami man iftara 'ala Allah katiba yuda ilal Islam. Begini bro. Wallahu la yahdi qaumal zalimin. Itu jelas itu. Siapakah pendusta, pembohong itu? Ya, siapakah mereka? Tiada lain adalah mereka yang datang orang-orang mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka tidak mau. Intinya itu di situ. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Itulah orang zalim itu yang kepalanya gepeng. Jelas-jelas Yesus itu manusia. Begitu datang kepada Bani Israel, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa disembah? Alasannya adalah itu kan iman kami. Ngapain kalian ini? Ya kalau iman kalian itu kalian bungkus, Anda simpan dalam rumah, tidak masalah. Masalahnya Anda beritakan dan ajarkan kepada umat Islam juga. Markus 16:15. Beritakanlah penyembahan kepada manusia, kepada seluruh makhluk. Itu kan jelas tuh. Nah, makanya saya katakan, ayolah diskusi itu yang menggunakan akal sehat gitu loh. Jangan kalian jadi lelucon, ditertawai sama orang. Makin banyak mualaf nanti. Ya, ya. Jadi kan, menurut Aristoteles ini ya, manusia adalah hewan yang berpikir katanya. Waduh. Ini menurut Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau saya sambungkan kepada istilah gepeng tadi ya, kalau saya ya, manusia yang otak kepalanya gepeng itu adalah manusia yang pola pikirnya hanya lahiriah, hanya tertulisan, hanya benda-benda. Itu kepalanya udah pasti 100% gepeng. Jadi maunya kayak mana itu? Ya jangan seperti itu. Yang benar itu kayak mana? Yang benar seharusnya seperti Yeremia 31. 30 mana lah. Mana dia tadi? Perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Jadi dan harus yang Bani Yehuda. Harus yang batinnya dipikirkan. Lah iya memang kan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh di sini apa? Khusyuk. Khusyuk dalam beribadah. Bagaimana bisa Anda beribadah khusyuk ketika Anda ke gereja hari Minggu? Memang ada perintahnya ibadah hari Minggu. Ya. Khusyuknya di mana tuh? Nah, itu kan kalau seperti itu logika berpikir artinya Ayo. kan harus mana tertulisnya? Gepeng lagi. Gitu. Ngerti nggak maksud saya tadi? Bahwa manusia Iya kan ada hewan yang berpikir. kan ada poinnya kebenaran. Kan ada poinnya kebenaran. Kebenaran itu artinya ada instruksi untuk melakukan ibadah itu. Kalau tidak ada instruksi itu bukan kebenaran, itu kesesatan. Ya, misalnya Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya, misalnya tidak ada tertulis, Di mana? tidak ada tertulis seperti itu dianjurkan. Tetapi kan dilakukan dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Wala, Bung, Maka Bung, kepalanya normal. orang yang dengarkan saya, Bung. Tuh, bro. Dengarkan saya, Bung.
dengarkan. Orang yang melakukan pencabulan kepada orang lain dilakukan dengan tabah, sabar, jujur, pelan-pelan, alon-alon, sepi, sunyi. Apakah itu merupakan suatu kebaikan? Ya udah dibungkus percabulan, gak usah dibungkus kebaikan lah. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ajaran Anda dibungkus tai ayam, dibungkus dengan kesabaran. Bukan. Gak ada kebenaran di Itu dalamnya. puncaknya, jangan dibungkus, jangan ditaruh dalam toilet. Bung, Tai kasih ayam itu yang apa? sukacita, Kasih itu bro. apa? Sinonimnya kasih itu apa? Ya kasih itu ya tidak, yang di sini kalau kasih ya, itu bentuknya kasih agape ya, agape, tidak mengharap imbalan Ya apa tuh? Agape apa agape? Misalnya saya memberi Anda sesuatu tanpa mengharap imbalan sesuatu dari Anda. Oke, baik. Agape. Baik. Itu kasih. Nah, yang sekarang minta. begini. Sekarang begini. Kalau Anda memberikan sesuatu dan tidak berharap kemudian pengembalian, apakah bagi Tuhan itu juga berlaku kepada ciptaannya? Ya seharusnya seperti itu semua orang. Oke, baik. Tuhan memberikan Anda oksigen. Apa yang Anda berikan kemudian kepada Tuhan? Ya baktikanlah hidupnya. Itu kan oksigen kan. hidup. Bagus. Baktikanlah Baktikan hidupmu. hidup Berarti, oke. Maksudnya, Kena ini berarti baktikanlah hidup. Berarti kita harus berbakti. Nah, Ya. sekarang pembaktian kita kepada Tuhan, apakah harus berdasarkan asumsi kita sendiri atau berdasarkan aturannya? bukan, ada masternya tuh. Makanya kita belajar kepada Yesus. Apa yang akan disampaikan? Ada masternya. Hey, dengarkan. Ya, itu Kalau Anda larikan kepada Yesus, berarti kasih di sini adalah ketaatan, giat di dalam berbakti kepada Tuhan. Itu namanya ketaatan. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4 apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Yesus? Yesus ini selama hidupnya dia kemudian apa? Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Apa? selama hidupnya? Takluk kepada hukum Taurat. Ya. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti dia tunduk kepada hukum Taurat. Kalau dia tunduk kepada hukum Taurat, berarti dia taat. Kalau dia taat, berarti giat. Kalau dia giat, berarti dia berbakti sepenuhnya. Makanya dikatakan, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa dikasihi? Karena Yesus taat. Kenapa itu taat? Karena itu wujud kasih. Berarti kalau orang kasih harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ulangan 18 nomor 1, Ulangan 11 nomor 1. Ketaatan itulah cerminan kasih. Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Itulah wujud ketaatan. Itulah wujud kasih. Jika kamu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, maka kamu akan taat menjalankan segala perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan itu kepada orang lain. Dan Yesus kemudian menyimpulkan itu di dalam Matius 15 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, melainkan menjalankan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi yang terbesar, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya, kasih itu adalah atiullah wa atiur rasul. Itu baru kasih. Begitu Pak Lakban. Kalau Anda sudah menjalankan itu, baru kepala Anda tidak disebut gepeng. Begitu loh. Ya memang Taurat itu apa sih? Memangnya barang terlarang Taurat itu aneh. Taurat itu adalah hukum. Intinya 10 itu loh, aturan. 10 perintah itu. Itu setiap di minggu dibacakan itu, bro. Oke, baik. Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Pada saat Tuhan mengucapkan firman tersebut di Gunung Sinai, di Keluaran 20, di situ Tuhan tidak dalam keadaan serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sembahan-sembahan yang berbentuk apapun di depanku. Kristen ada nggak membentuk Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak? Nggak ada sesembahan, bro, Tuhan di Kristen. Nggak ada itu. Nggak ada Yesus? sesembahan. Bukan Yesus? sesembahan. Yesus kan udah jelas. Yesus itu? Ikutlah. Yang namanya Yesus itu apa jelas, bagi Anda? Kristen, pengikut Kristus. Ikut, bukan penyembah. Nama Kristen. Tapi jangan salah. Tahu. Saudara Lakban, jangan salah. Paulus juga itu mengaku dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Ya baguslah. Anda pun harus Kristus juga.
Nah, Saya berarti Paulus juga semua harus Kristus. Kristus, semua harus Kristus. Kalau begitu, Anda Mesias. Anda juga harus Gepeng Mesias. berarti Anda gepeng. Makin Karena dulu hanya dong. ada Begini ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau Oke. yang selamat. Nah, sekarang permasalahannya Pancasila adalah itu, bro. Pancasila. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda sedang membacakan narasi tersebut, ya, yang saya tanya kepada saudara, dia dan kamu itu siapa menurut Yesus pada saat itu? Supaya dia menjadi satu sama seperti aku dengan Bapa. Dia di situ siapa? Makanya Orang Romawi atau murid Yesus? ya Kristus tadi, arti Kristus itu Tunggu dulu bang. Yang dimaksud Yesus di situ mereka, kamu itu Romawi, Yunani atau Yahudi? semua manusia. Inilah Anda gepeng. Loh, Ketika biar Yesus bulat, bro. tunggu bang. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian misi penginjilan itu selama 3 tahun, Yesus hanya menjadikan Bani Israel sebagai objek dakwah. Bukan Romawi, bukan Yunani, apalagi orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Jangan kita ngaku-ngaku, jangan nyamar jadi domba kita. Sekarang yang jujur, ketika Yesus mengatakan bersatu dengan Bapa, orang-orang yang bersatu dengan Bapa di sini Romawi, Yunani atau hanya Yahudi saja? Bangsa lain ada juga ini bro. Nggak ada bang. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang masih akan membawa kerajaan itu. Oke, sekarang mana kerajaan itu? Kalau diberikan kepada bangsa lain di luar Yahudi, tunjukkan kerajaan itu. Ya bangsa Roma. Bangsa Roma itu dari mana bro? Dengarkan. Itu dari Ham. Dengarkan saya. Supaya Anda tidak terlalu Salam Bro dengarkan. Juma. Bro Juma. Sabar dulu. Izin ya. Yang tadi Pak Lakban, sabar dulu. Anda harus Begini. Kristus. Saudara Lakban, dengarkan saya. Sebelum Anda mimpi terlalu tinggi, dengarkan. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Oke? Yehezkiel 44 nomor 9. Orang Romawi, orang Yunani haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Oke? Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang Romawi, Yunani haram hukumnya kemudian masuk ke dalam surga. Oke? Galatia 2 nomor 8. Dengarkan. Galatia 2 nomor 8. Orang Romawi, orang Yunani adalah orang yang hidup secara kafir. Lalu Kristen ini mau kemana? Makanya apa? Ternyata apa yang terjadi di Israel? Ya? Apa yang terjadi Kerajaan di Israel? Allah itu tidak hidup, makanya diberikan kepada bangsa lain, kan begitu? Ya siapa bangsa lainnya siapa? Ya Roma, Yunani. Itu fakta bro. Dari Dengarkan Roma, saya. Ya, saya Bagaimana mungkin? Dengarkan Pak. Anda coba buka Bible bagaimana sekarang. mungkin fakta Dengarkan. Baca Bible sekarang. Buka Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi, ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Apa itu? Orang-orang Yahudi memasukkan orang kafir ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan diberikan kepada orang kafir? Bait sucinya sudah hancur bro. Bait suci Ingin nangis. hancur bro. Gak ada lagi. Alamak, pingin nangis. Israel Alamak. Saya satu pertanyaan saja. Permisi. Allahu Akbar. Galatia 2 nomor 8. Orang-orang yang dengar. Orang-orang Romawi, Yunani, ya dengar, itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi diberikan kepada orang kafir? Sekarang begini. Sekarang gini, kita jujur dulu Pak Lakban, kita jujur dulu. Jemaat dengar. Jemaat yang didirikan, yang dibangun kemudian oleh Yesus dan murid-muridnya, apakah di antaranya ada orang yang tidak bersunat masuk ke tempat jemaatnya Yesus? Ada nggak? Banyak itu yang tidak bersunat. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Banyak Dulu yang bersunat, bro. Tunjukkan dalilnya. Ya, kalau Yahudi pasti bersunat.
Bagus, subhanallah, mantap. Yahudi pasti bersunat. Di luar Yahudi tidak bersunat. Berarti sudah terjawab. Jamaahnya Yesus itu semuanya orang bersunat. Udah, tepuk tangan penonton. Tidak, bukan begitu. Kalau Yahudi pasti bersunat kan? Tetapi orang-orang yang di luar Yahudi yang menerima keselamatan di dalam Yesus itu tidak dipengaruhi lagi oleh sunat fisik itu, sunat lahiriah. Itu ilmunya dia. dari mana? Itu ilmunya dari mana? Dari Alkitab semuanya, bro. Makanya banyak belajar baca Alkitab. Sekarang begini. Begitu, Bro Juma. Oke. Saya Sekarang begini. satu saja pertanyaan saya begini, Bro Juma. Saya mendengar begini, Bang Juma. Saya dengar statement Anda, saya menggelitik. Sabar dulu. Ada satu pernyataan Bro Juma yang viral. Sabar dulu. Bro Juma bilang begini. Sabar dulu. Baptis itu sama dengan wudhu. Saya tuh ngakak. Saya ngakak 7 keliling. Dari mana ceritanya Anda berusaha menyamakan baptis dengan wudhu? Ini kan satu kegagalan paham sekali. Nggak boleh begitu dong. Kita pindah materi. Baik. Sekarang bisa begitu, Bro Juma. Kenapa curhat? Dengarkan saya. Kenapa saya nggak curhat? Apakah dengarkan saya. Dari mana ceritanya? Turun. Kalau Anda nggak bisa diskusi baik, turun. Anda nggak sedang jadi dosen di sini. Paham? Saya di sini sebagai narasumber yang mengajarkan murid-murid untuk bisa meninggalkan kegilaan dan menjadi waras. Kristus, bro, jangan lupa. Tentang baptis dan wudhu itu. Tolong. Oke, sekarang saya tanya gini. Sekarang saya tanya dulu, apakah orang-orang Yahudi ini juga ada prosesi wudhu? Dalilnya kita nggak ada urusan. Saya tanya dulu. Dengarkan saya. Anda paham baptis itu apa? Saya tanya dulu. Anda paham baptis itu apa? Kalau nggak paham, nggak usah ngomong. Nah, gitu. Udah, turunkan aja, host. Ini nggak penting nih. Orang-orang yang kayak gini yang sok tahu. Udah, turun. Nangis kan kau? Nah, kau ke gereja, ada toilet di sana, kau di sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Dah, selesai. Jadi jangan sok tahu kalau di sini ya. Jangan sok tahu. Jangan sok ngajar. Kalau di sini. Oke? Yesus aja tidak pernah membaptis satu manusia pun. Pahami itu. Ya. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Camkan itu baik-baik. Oke, kembali ke tema awal tadi. Bahwa ketika kita berbicara mengenai domba, itu hanya Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku Bani Israel. Berarti Kristen lah yang disebut serigala nyamar domba. Oke? Karena hanya ada satu non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, yaitu Kristen. Maka serigalanya adalah nyamar Yahudi. Siapa di antara beberapa agama di luar Yahudi yang nyamar Yahudi? Hanya Kristen. Kalau Islam nggak pernah nyamar Yahudi. Hindu, Buddha nggak pernah. Hanya Kristen. Siapa yang menggunakan kitabnya Yahudi? Hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam juga tidak. Berarti penyamar-penyamar ini yang adalah serigala buas ini jelas siapa? Siapa Bang? Bang Lakban siapa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Alah, itu aja terus, padahal isinya teh ayam. Itu aja terus dari tadi masih. Ya, udah dijelaskan pun. Ya, tugas kita untuk membenahinya. Yang penting rule sudah ditetapkan. Iya. Itu kan kalau Kristen itu tidak mengajarkan dirinya dengan ajaran kasih, lalu apa yang mau dijual dari Kristen? Ibadah yang mereka lakukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, manusia juga tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kitabnya juga tidak ada legitimasi dari para nabi yang mengatakan bahwa kitabnya, termasuk Yesus, tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab saudara. Lalu yang bisa dijual Kristen itu apa? Kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan slogan kasih ini penjajahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap wilayah-wilayah di luar daripada tempat mereka berasal, itu akan bisa terhapuskan duka yang ditorehkan oleh sejarah dengan slogan kasih. Contoh di Indonesia, siapa mereka yang menjajah ratusan tahun, bukan setahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad. Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama kitabnya? Apa nama tempat ibadahnya?
Ternyata Kristen. Oh, sekarang Kristen beda. Muncul slogan kasih. Pertanyaannya, apakah sejarah berdarah yang dibangun oleh tangan-tangan mereka kemudian bisa terhapuskan dengan hanya mengatakan kasih? Ada yang bisa jawab saya? Tapi ini bro ya, saya kan di Medan ini. Masjid Raya itu loh, itu dibangun Belanda loh. Gak ada gereja yang semega itu, gak pernah dibangun Belanda di Indonesia. Ya, itulah yang bisa menjawab itu orang Medan ya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Oke? Yang bisa, dengarkan saya. Yang bisa menjawab itu orang Medan. Ingat, ingat. Luar Praktek biasa yang tuh dilakukan. megahnya. Udah sabar dulu. Ya, oke, Praktek yang dijajakan oleh penjajah itu adalah siasat. Yang namanya siasat itu adalah satu perangkat di dalam menjajah. Oke? Carmut, Anda tahu carmut? Apa itu? Anda tahu carmut? Carmut itu cari muka. Oh, Cari muka. Orang-orang yang sedang menjajah pun ada teknik siasat untuk cari muka. Untuk memperlihatkan dirinya sebagai pahlawan. Tapi pada dasarnya mereka adalah penjajah. Dan terbukti meskipun Belanda mendirikan, misalnya apa yang Anda katakan itu benar, mendirikan masjid, beribu-ribu masjid di Nusantara ini, itu tidak akan pernah bisa menghilangkan misinya sebagai penjajah. Jadi percumi. Anda tahu percumi? ya lah, tau lah. Oh, tahu, syukur, alhamdulillah. Seperti itu, Bang. Jadi mau kasih mau sampai robek bibir, sampai ke kuping mengatakan kasih Kristen itu ajaran kasih, tidak akan pernah bisa menghapuskan sejarah berdarah yang mereka pernah buat. Ingat, di abad ke-20 lah baru kemudian Kristen dikenal sebagai ajaran yang baik. Sebelumnya hanya penjajahan, pembunuhan, peperangan, perampasan, dan seterusnya. Tengok ada sejarahnya. Tengok bagaimana kemudian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia. Tengok ke Indonesia gimana caranya menyebar ke sini. Tengok, lihat, simak. Ini ajaran kasih. Harusnya kalau ajaran kasih itu dari dasarnya, dari awal. Kalau Kristen itu ajaran kasih, maka tidak ada pembunuhan kepada Yesus. Namanya kasih. Kok membunuh? Oh, itu kan yang membunuh kan orang Farisi. Siapa bilang? Siapa bilang yang membunuh itu orang Farisi? Siapa bilang? Orang Farisi itu hanya alat. Hanya alat. Maksud Anda yang melakukan Kristen yang membunuh itu begitu? Bukan, iblis. Iblis yang membunuh. Ya kan. Makanya di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Nah, inilah iblis yang berkhianat. Kemudian hasil daripada pengkhianatan, Yesus mati. Hasil dari Yesus mati, Yesus diajarkan kemudian nebus dosa. Hasil dari nebus dosa, dosa Kristen merasa tergenap, dihapuskan. Jadi yang menghadiahkan penebusan dosa adalah coba yang di bawah ini. Coba yang di bawah ini. Ketik yang menghadiahkan penebusan dosa di atas tiang salib untuk Kristen adalah coba ketik di bawah. Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Berterima kasihlah, Bang. Karena kalau tidak berkarya iblis ini, tidak akan ada penebusan dosa bagi Kristen. Karena kalau untuk Yahudi penebusan dosanya pakai hewan kurban, bahkan menggunakan tai sapi, Keluaran 29 nomor 12. Tapi Kristen punya penebus dosa bernama manusia yang dipersembahkan oleh itik. Oke, saya kira gitu ya. Udah panjang lebar kita berdiskusi. Kita mengganggu acara teman-teman kita karena Al-Ayyubi ini punya jadwal untuk berdebat hari ini. Kita simak beliau untuk berdiskusi dengan siapapun. Demikian saya Mode Nyimas. Kristus ya. Cemana pula Bang Zuma ini? Aku nebeng di sini. Aku capek, Mas. Semua kita harus Kristus. Udah Pak Laban. Diam dulu, Anda diam dulu, minum air putih dulu. Mbak Sarah selamat malam. Biasanya ada lagunya loh. Ada lagunya itu. Nah, ada lagu, coba. Iya, ada lagunya itu, Bang. Coba.
Bentar, saya cari ini dulu. Saya cari lagunya dulu. Mbak Sarah dulu di sapa Ustadz Wafi. Assalamualaikum Mbak Sarah. Gak ada orangnya kayaknya. Mungkin itu lagunya ya. Kan biasanya Omah Irama kan. Sekarang tak mau gitu itu mungkin ya. Roma Irama itu, aduh favorit saya. Oh, Roma Irama. Favoritnya Pak Laban tahu nggak lagu Roma Irama yang cetar membahana yang lagunya tuh gini. Katakan Tuhan itu satu. Tahu Tuhan lah. bukan dua, Tuhan bukan tiga. Dan tidak Katakan Tuhan itu satu. Kalau Tuhan lagunya bukan ini tahu nggak? manusia. tahu lah. Bukan anak manusia. Tahu dia. Oh, tahu. Kalau lagunya yang ini gini, tahu nggak? Diberi dua mata, tapi tiada mendengar. Tahu nggak itu lagunya? Oh, itu belum pernah dengar. Tahu. Apa Sakura ini? Diberi dua kuping, tapi tiada melihat. Yang buta adalah kupingnya. Itu tahu? Matanya Bang. Oh, mata. Lupa saya, udah kelamaan di gunung sih, lupa. Liriknya lupa. Kirain dikasih mata untuk mendengar. Oh iya, Ini kura-kura kenapa tadi? Sakura. Oh, Sakura. Maaf, lagi di gunung gelap. Sakura, ada yang mau disampaikan Sakura? Sakura, Sapurata, kura-kura ninja. Boleh promosi buku dulu Bang? Itu lebih penting lagi. Silakan. Silakan, Dek. Iya, sebentar Bang. Gimana ini ya? Nah, diberi dua mata. ini teman-teman ya, yang ingin order. Lanjut. Ya, yang ingin order buku terbaru terbitan Apologet Islam Indonesia dengan tema membongkar rahasia pemilik tanah Palestina, langsung dari Apologet Islam Indonesia. Yang ingin membeli buku ini langsung DM ke saya bisa, DM ke Mas Ardiansyah bisa, ke Unirifa juga bisa, ke Bang Zuma juga bisa, ya DM pribadi atau tulis WA 082 kemudian teritung 1, maksudnya 331 dan 899 kemudian 140. Ini tanah Palestina. Ini judulnya ya, daftar isinya. Yang pertama ada sambutan dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Yang kedua ada sambutan dari pengantar dari Direktur An-Najah Center Sidogiri. Dari Bang Zuma juga ada sambutan beliau. Kemudian ayat Al-Quran tentang Palestina, hadis Nabi Muhammad tentang Palestina, daftar istilah keyahudian. Anda akan tahu apa ketuvim, neviim, torah, tanah, dan yang lain. Istilah keyahudian ya. Kemudian tanah Kanaan sebelum Palestina, awal mula perbedaan dan diskriminasi terhadap Palestina. Kemudian Yahudi, Bani Israel dan Zionis, kisah Yakub dalam sudut pandang Torah, Israel bangsa pilihan. Kemudian bangsa Israel selalu menyusahkan Musa, bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel melakukan itu. Kemudian bangsa Israel menentang Tuhan, berdirinya negara Israel berdasarkan tipu daya. Yang terakhir, dasar penolakan pendirian negara Israel. Yang ingin membeli buku ini bisa DM ke TikTok saya atau WA di nomor WhatsApp saya pribadi 082, kemudian 331, kemudian 899 dan 140. Harganya 68.000. Membeli ini yang pertama Anda dapat ilmu, yang kedua
Anda sudah menyumbangkan sebagian harta Anda kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia dan sudah menyumbangkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Di sini juga dilengkapi dengan bahasa Ibrani teman-teman ya, dengan cara bacanya ya. Wa Abraham Yismail tak gitu ya. Kalau kata ini, kalau menggunakan lagu Gus Yonatan Nandan Biriwayati Mas Mutuh ya. Jadi cara bacanya ada, terjemahannya juga ada. Jadi ada bahasa Ibrani, cara baca dan terjemahan. Kalau bahasa Arab nggak bisa pakai lagu itu ya. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Para ulama hadis semuanya dibahas di sini. Jadi bisa langsung WA atau DM ke TikTok kita. Harga 68.000 sudah mendapatkan cover yang timbul. Covernya timbul dan ada gilap-gilapnya gitu seperti wajahnya Uni Rifa dan lain sebagainya. Ustaz, di bawah ada yang tanya keranjang nomor berapa katanya. Oh, di keranjang tidak ada. Setelah saya taruh di keranjang ternyata tidak bisa, tidak di ACC oleh TikTok karena mungkin ada kaitan dengan Palestina ya. Jadi sama TikTok gak di ACC ternyata. Langsung ke WA aja ya teman-teman, atau DM langsung atau WA langsung beliau ya. Ustadz Wafi bisa, Uni bisa, Bang Ardi bisa, Bang Zuma bisa ya. Ya, harga bukunya 68.000 teman-teman. Ustadz, izin punya saya kan katanya si Cebi katanya suruh kirimin alamat. Tolong ditandatangani yang punya saya ya Ustadz, ditandatangani langsung ya. Oh iya, teman-teman ada yang request memang beberapa minta ditandatangani. Alhamdulillah sudah, Uni. Nomor WA diulangi Ustadz. Nomor WA saya ulangi ya. 082 kemudian 331 dan 899 terakhir 140 ya. Itu yang mau pesen ya teman-teman, langsung ke WA saja. Lanjut. Oke, lanjut Bang Zuma. Itu di gunung apa itu Bang? Di Gunung Sinai kah? Malino. Ini Malino. Namanya mirip, Malino. Mirip ini ya, mirip Gunung Gerizim ya. Kok jadi menghadap ke saya ini kamera? Itu di dalam mobil kok katanya di gunung Bang. Sorry. Sabar. Tuh. Oh, di dalam mobil, mobilnya di atas gunung, gitu maksudnya ya? Yang WA saya teman-teman, yang WA saya langsung bicara ya. Assalamualaikum, beli buku gitu aja ya, jangan ngajak kenalan, jangan. Ini rumah warga ini. Itu ini dari kota jauh dari jalan raya itu Bang ya? Jauh. Ini di lereng-lereng gunung kita. Khusus untuk satu mobil aja. Itu pun yang bisa naik ke sini hanya mobil besar. Kalau mobil Kodak pakai apa itu 4x4 apa itu yang biasanya untuk ke gunung-gunung itu Bang? Nah, kecuali mobil-mobil kayak gitu. Kalau mobil kecil sampai di gunung ini jadi cendol, nggak bisa. Loh, Pajero itu emang 4x4 ya Bang ya? Iya. Ada, iya betul. Oh iya, mantap kali lah. Tuh gunungnya tuh, batu-batunya sama besar itu. Lagi ngapain di sana Bang? Ada ngantar banyak kru dari Jakarta. Oh. Siap. Ya. Sampai hari Rabu, makanya Oten ini merasa merdeka. Saya nggak live beberapa hari. Yeay, Bang Suma nggak ada. Bebas mereka kemana-mana, keluar. Gitu loh deh. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, dan untuk pembelian minimal 150 buku teman-teman, pembelian minimal 150 buku itu kita siap hadir
untuk mengadakan acara bedah buku gratis, teman-teman. Jadi contoh nih, ada teman di Kalimantan beli 150 buku. Kita akan hadir kalau memang mau mengadakan bedah buku gratis di sana. Dan apapun itulah. Ya, jadi teman-teman, kita pasarkan buku ini hanya 68.000. Tapi bukunya itu paling berapa lama habis di peredaran gitu ya. Jadi kemungkinan tahun depan teman-teman kalau ingin menjual buku itu pasti laris gitu loh. Di atas harga itu silakan aja. Anda mau jual 100.000 juga boleh, ya 90 juga boleh, karena buku itu sangat penting dan memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Ya, meskipun bukan umat Islam sih, untuk mengetahui titik sejarah yang sebenarnya itu seperti apa sih. Karena ini kan mendunia dan itu sudah beribu tahun keadaan antara Palestina dengan Israel. Jadi buku ini sangat penting untuk menjadi bekal generasi kita berikutnya. Silakan Anda beli, jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa dibeli yang banyak. Nanti Anda bisa pasarkan ke teman-teman. Di kampus-kampus itu pasti laris, di kampus-kampus. Ya, pasti banyak mahasiswa-mahasiswa dari aktivis-aktivis apapun itu yang membutuhkan buku-buku ini. Jadi sengaja kita jual dengan harga murah. Nanti dari pihak teman-teman yang bisa pasarkan, jualnya di atas dari harga itu. Gitu loh. Benar. Dan uang yang Anda beli itu juga akan kita sumbangkan kepada Palestina, teman-teman. Kemarin ya, betul. Kita mengumpulkan berapa uang kemarin, Bang, ke Palestina itu, Bang? 300 juta lebih, Dek. 300 juta sekian. lebih. Alhamdulillah. Jadi API, Apologet Islam Indonesia, kemarin sudah mengumpulkan bareng teman-teman semua kan, dukungan teman-teman semuanya itu sudah mengumpulkan 300 juta lebih untuk Palestina. Dan uang kita itu, teman-teman, ternyata yang makan di Palestina itu juga umat Kristen. Sampai ada umat Kristen itu, Bang, yang buat video yang ngasih makan orang Islam, malah orang Indonesia bela Israel yang Kristen. Itu kita terharu sekali itu loh. Ya kan ajaran kasih, Dek. Memang begitu. Kasih makan. Assalamualaikum Ustadz Wafi, izin. Assalamualaikum. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Zuma semua. Ustadz Wafi, mohon maaf, kemarin saya kan sempat ikutin Ustadz Wafi debat sama siapa tuh? Edis ya, Edis. Tapi saya ketiduran kan. Dia kan nanya tentang kenapa orang Kristen selalu menganggap kita orang Islam itu menyembah Muhammad SAW. Yang kedua itu counter statementnya bagaimana, Ustadz? Kemarin aku nggak ketiduran lah intinya. Counter statementnya di surah Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188 ya. Aduh saya nggak hafal itu. Anu Ustaz. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dhurran illa masya Allah. Katakan Muhammad bahwa kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya illa masya Allah, kecuali hanya kehendak Allah. Lau anni a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minassu. Andaikan aku, kata Nabi Muhammad, tahu terhadap hal gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Tapi apalah daya, aku hanya penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan bagi orang yang beriman. Itu. Ke Bang Zuma boleh nggak? Bang Zuma, dulu Bang Zuma tuh pernah menjelaskan tentang, tapi saya belum paham itu, tentang Nur Muhammad. Mungkin? Itu di mute, Mbak. Mic-nya kena mute. Iya. Tentang Nur Muhammad, Ustadz Wafi aja nggak apa-apa. Atau Bang Zuma boleh? Iya, boleh. Silakan. Ustadz Wafi silakan. Iya. Biar beliau yang menjelaskan. Intinya kalau mau membahas Nur Muhammad itu fokus kepada surah An-Nur ayat 35, Mbak Sarah. Surah An-Nur ayat 35. Az-Zujajah, Ustadz. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Itu kan kalau secara tekstual orang-orang kafir kan memaknai Allah itu cahaya langit dan bumi. Padahal bukan.
maksudnya Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi, kan itu susunan idhofah. Menyimpan makna li, ya, huruf jar li, kepemilikan. Allah sang pencipta cahaya langit dan bumi. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi. Nah, kata nur yang kedua ini adalah Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, ya, mathalu nurihi, salah satu ciptaan dari Allah mengenai cahaya langit dan bumi itu, itu adalah Nur Muhammad. Begitu, Mbak Sarah. Nur yang kedua itu Nur Muhammad itu di masalah nurihi kamishkatun az-zujajah. Masalah nurihi. Jadi mereka memaknai mereka memaknai bahwa Nabi Muhammad itu mereka memaknai apa itu, Ustaz, tentang Nur Muhammad? Kalau kita memahaminya, saya memahaminya, Allah yang menciptakan nur samawati wa ma fil ard. Allah menciptakan nur yang ada di langit dan di bumi. Seperti itu yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi mereka memahaminya bahwa Nur Muhammad itu yang menciptakan dunia dan seisinya. Iya, jadi mereka menganggap Nur Muhammad itu bagian dari Allah. Itu gabrul, itu salah itu. Itu juga saya sempat, maksudnya correct me if I'm wrong. Takutnya saya salah memahami gitu loh. Karena kalimatnya itu kan agak gimana ya. Terus mereka itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang membuat kita ini maksudnya apa gitu loh. Jadi benar itu, Ustaz, bahwa la ilaha illallah itu apa namanya? Itu tadi Ustadz bilang astagfirullahaladzim. Asep. Kenapa, Mbak? Biasa setahun. Oh, itu yang tadi itu apa namanya? Gawat. Saya paham, Ustadz, saya paham. Nggak bisa ngomong. Oke, saya paham. Terima kasih, jazakallah khair. Wa iyyakum. Loh, Bang Zuma kepental ya? Di gunung beliau, Ustadz. Kalau di gunung memang jaringnya sering merah. Iya. Siap. Bang Neflos, assalamualaikum. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarah. Merah itu anunya apa? Sinyalnya Bang Zuma. Iya, ditarik nggak bisa, muter-muter. Jauh kali itu. Sama sebetulnya saya juga di gunung ini, tapi gunung yang di sini istimewa, jaringannya banyak. Uni Rifah, ada yang mau disampaikan? Yang lain? Neflos naik kok cuma jadi berhala ini, Ustadz Wafi. Bang Neflos. Oh iya, Bang Neflos. Neflos. Assalamualaikum. Tuh. Bang Ardi. Halo Bang Ardi. Halo Uni. Halo. Ada kemana ini? Mbak Diana ini, ada Diana Royhan, ada yang mau disampaikan, Mbak Diana? Diam juga. Ini kenapa orang-orang ini? Nah, ya itu dia. Nyeritur, ada yang mau disampaikan, nyeritur? Halo, Neflos. Noise Neflos. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya. Ada kiamat mau naik. Ngapain naikin kiamat? Ini risih saya kalau ya Ustaz. Sebentar, Ustaz Salam Wafi. satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Wih, mantap, api mantap. Mas Neflos ada di mana? Ustaz Wafi.
Di ini Ustaz. Bentar. Gimana nih? Ke noise nggak Ustaz ya? Iya, agak noise. Halo, Assalamualaikum Ustaz Wafi. Masalah buku. Oh ya, Bunda, gimana? Bundo. Gini, minta tolong Bunda, yang untuk Bunda pesan 1 ya. Tapi Ustadz Wafi mau ke Batam kan? Tanggal 20-an? Saya ke Batam dari tanggal 22 sampai tanggal 31. Ya, sementara itu minta tolong aja kirim depan belakangnya buku itu nanti di grup umat Islam Bersatu Sumbar. Nanti Unda sebarin fotonya, tolong ke Rifa aja, dikirim ke Uni Rifa. Nanti biar dikirim ke Bunda gitu. Atau mungkin bertemu kita nanti kalau Bunda ke Batam. Oh, berarti saya ngirim fotonya ke Unirifa agar Unirifa ngirim ke Bunda Ros gitu. Iya. Soalnya pasti banyak lah dari umat Sumbar nanti ya di Padang ya. Apa mending, kan saya ke Batam itu bawa 1 dos ya. 1 dos itu isinya 140. Nanti saya ke Batam itu, di Batam itu ada 11 masjid yang ngundang saya, itu ada 11 masjid. Iya. Keliling-keliling tuh di kota Batam. Nah, mungkin ketemu di sana aja mungkin ya. Enggak, kita janji nih kalau bisa, kalau jadi Rifanya ke Bukit, nanti ketemu Bunda di Bukit gitu loh. Jadi untuk menjelang Ustadz Wafi berangkat ke Batam, sendaknya udah ada pesanan ini pasti Bunda bayarin berapa. Kalau bawanya 1 dus nanti kan kekurangan, kan nggak usah dipaket, maksudnya bisa dibawa Rifa ke Bukit gitu. Jadi untuk hari ini tolong dikirim gambarnya dulu sama belakangnya, jadi Bunda langsung sebarin nanti gitu foto bukunya. Yang untuk Bunda sendiri pasti pesan. Siap Bunda. Oh iya teman-teman, di bawah ada yang nanya kirim ke Malaysia bisa apa tidak? Bisa teman-teman, jangankan Malaysia, ke Kanada juga bisa. Karena ada yang pesen juga Bun, di Kanada ada, kemudian di Taiwan juga ada yang pesen. Jadi hasil dari buku itu ya masuk ke Palestina juga Bunda. Jadi kemarin setelah kita mengumpulkan uang 300 juta lebih untuk teman-teman di Palestina, kita berinisiatif ya ini, sekalian teman-teman bisa tahu sejarahnya tanah Palestina sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Mereka secara tidak langsung beli buku juga menyumbangkan sebagian rezeki kepada Palestina, gitu Bunda. Iya, itu bagus banget karena kita di sini kan ada kumpulan persatuan Palestina juga. Kebetulan ya admin apanya Bunda gitu Jadi insya Allah ada di majelis-majelis juga kan. Jadi sebelum Ustadz Wafi, makanya tadi ingat karena Rifa tadi bilang Ustadz Wafi ke Batam gitu kan. Kalau ada pesanan menjelang Ustadz Wafi berangkat bisa dibawa ke Batam, nanti yang bawa ke Bukit Tinggi ke Padang Rifa, itu masuk Bunda. Oh, siap Bunda. Iya, jadi kita nggak urusan paket-paket gitu kan. Jadi udah pasti yang mau dibawa nanti. Jadi kalau udah ada gambarnya, kan orang-orang tuh udah bisa lihat. Jadi mereka bisa pesan, uangnya juga lancar, barangnya juga bisa langsung terima besok, nggak pakai paket-paket, nggak dipaketin gitu. Cuman mungkin Ustadz Wafi agak ini kena di bagasi kan. Itu 1 kardus itu berapa kilo itu di pesawat? 1 kardus. Waduh, berkilo-kilo itu Bun. Iya, kita 20. Maksimal kita 20 kan? 20 kilo 1 per orang. Oh, iya. Per orang. Kalau lebih kita bayar berapa ya? 400 apa berapa sih? Kalau lebih bayar bagasinya? Apa mungkin saya paketkan sekarang aja Bun? Kalau bagasi pesawat kan mahal tuh Bun ya. Jadi gimana kalau kita paketkan sekarang, kirim ke tempat tertentu, biar di sana nanti teman-teman yang di Batam ngambilnya di sana gitu Bunda. Kalau di Batam, Bunda kan di Padang. Oh,
Padang sama Batam beda ya, Bun? Jauh. Itu Kepulauan Riau, Padang, Sumbar, kemana-mana. Oh, maaf Bun, saya tidak pernah keluar rumah soalnya ini. Provinsinya aja beda. Berarti gimana ini, Bun? Saya ngirim ke Ustaz Wafi kan kapan berangkatnya? Berangkatnya kapan? Saya berangkatnya insya Allah antara tanggal 20 atau 22, Bunda. Ya berarti berapa hari lagi sini? Kurang 1 minggu lagi, Bun. Ya makanya sebelum seminggu ini kan bisa itu dikirim gambarnya dulu gitu. Tapi bagus juga lah nanti. Pokoknya sebelum berangkat Ustaz Afi udah ada kepastian. Udah nggak mau ya nanti kita stok bukunya terus nggak bagus. Mending kita ngorder buku itu langsung atau dibayar baru dikirim barangnya gitu loh. Siap. Jadi order seperti biasa aja gitu, Bun ya, biar gak mahal-mahal ongkirnya, Bun ya. Iya, jadi keseluruhan mereka serentak. Kalau satu-satu nanti kan ini gitu loh. Banyak uang paketnya, nanti pesan lagi gitu. Kalau mereka udah pasti, Bunda juga bisa talangin gitu kan. Daripada siap, Bunda. Itu. Siap, Bunda. Dan kita juga ya itu, Bun. Jadi ketika ada suatu majelis pesantren atau madrasah yang mesan 150 minimal, kita itu akan ngadakan bedah buku gratis. Boleh kalau mereka mau kita ngadakan bedah buku gratis, kita yang hadir ke sana. Ya cuma ganti uang transport aja seperti itu. Iya bisa sih, kalau Bunda bisa ngasih referensi nanti. Kebetulan kita juga ada kampus kan, STEMIK di Padang itu kan kita juga. Kalau mereka udah ada respon mengenai buku tuh, mereka kan ngeliat dulu sampul dengan apanya di belakang tuh, ya. Di belakangnya karena mereka juga ada memiliki buku-buku yang ada berhubungan dengan sejarah Palestina ini kan, apalagi di stand ya, di stand juga ada gitu. Tapi nantilah kita usahakan itu ada pertemuan. Bahasanya juga bagus, Bun. Bahasanya kita juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cukup kekinian. Ini saya kasih contoh, Bunda ya. Atau begini Ustadz Wafi, mungkin lebih lebih detailnya langsung japri aja gitu, Bunda. Iya, biar Bunda telepon, cuman Bunda nggak catat tadi WA-nya, nanti Bunda telepon Ustadz Wafi deh. Berapa WA-nya tadi? 082. Ya, 082. Kemudian 331. 331 dan 899. 899. Ya, dan 140. 140 08233 1899 14 ya. 082, Bun. 082. 082. 082 ya itu kan? Ada typing di bawah itu. Api Jatim itu di bawah. Nah, 082 kemudian 331 kemudian 899 14 1 ya, betul yang tadi ya. Ustadz Itu Wafi. langsung japri aja, Bunda ya. Oke, makasih. Kalau baju gimana kemarin tuh gamis bisa Bunda kasih ke majelis kayaknya tuh. Karena di majelis taklim Padang kemarin nanyain, soalnya setiap ada di Apollo Indonesia itu kan Bunda share selalu kalau sedang live tuh ada Bang Zuma misalnya. Itu Bunda share di grup-grup Minangkabau, di grup umat terutama gitu. Ini siapa yang nyebut Bunda nih? Kelewat nggak kelihatan. Nah itu mereka tanya juga ada seragamnya nggak gitu, atribut lah ya. Atribut kita baru baju doang ya. Ya mungkin di WA aja, Bun, biar lebih ini, Bun.
Oke, biar Bunda nanti itu deh. Iya, Oke, iya, iya. makasih banyak. Kalau gitu Bunda turun dulu ya. Makasih Bunda. Ustaz. Ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.